Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang cara memerangi hawa nafsu. Nah, sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik like, comment, share, dan subscribe channel saya. Oke. Seperti yang saya katakan pada video sebelum-sebelumnya ya, bahwa manusia itu adalah makhluk sempurna yang diberi dua karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karunia tersebut adalah akal dan hawa nafsu. Nah, bagi kita orang yang beriman kan tentu kita harus mengedepankan akal ya daripada hawa nafsu. Karena kalau kita mengedepankan hawa nafsu, maka hidup kita akan terbelenggu dan penuh dengan maksiat atau mengikuti jalan setan. Di video saya sebelumnya juga saya katakan ya bahwa hawa nafsu adalah musuh kita bersama, musuh Allah juga. Dan ya, Nabi juga pernah berkata bahwa orang yang kuat bukan orang yang jago berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu memerangi hawa nafsu diri sendiri. Ada pendapat salah satu wali ya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah Ta'ala meridhoi beliau. Nah, beliau berkata, apabila engkau memerangi hawa nafsumu, mengalahkannya dan membunuhnya dengan pedang perlawanan, niscaya Allah Ta'ala membuatmu hidup. Lalu hawa nafsumu terus melawanmu, memintamu kesenangan-kesenangan dan keinginan syahwat, baik itu dosa maupun boleh, supaya engkau kembali terus berjuang memerangi hawa nafsu, agar engkau mendapatkan pahala yang bersifat abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk selalu mengikuti hawa nafsu. Biasanya hawa nafsu itu hanya mementingkan dunia saja. Jadi kita mudah terjerumus untuk berbuat maksiat. Nah, selanjutnya cara untuk memerangi hawa nafsu. Oke, langsung saja untuk yang pertama itu sabar. Nah, sabar diperlukan dalam setiap kita menjalani kehidupan ini ya. Jika kita terdapat kesusahan atau ketika hal-hal yang di kehidupan kita itu tidak kita inginkan namun itu terjadi, maka kita harus sabar. Dan kita dalam bersabar itu salah satunya itu tidak mudah marah ya. Kan marah kan otomatis kan itu hanya mengikuti hawa nafsu tanpa memperhatikan akal sehat kita. Nah, Nabi juga melarang kita membuat keputusan saat kita marah. Seperti itu. Jadi dalam menghadapi situasi apapun, kita harus tetap bersabar dan tidak mudah marah. Jangan kita hanya mengikuti hawa nafsu kita tanpa memperhatikan akal sehat kita. Nah, yang kedua, cara memerangi hawa nafsu adalah selalu bersyukur dan merasa cukup. Nah, ini selalu bersyukur dan merasa cukup itu mencakup berbagai macam aspek ya. Nah, contoh kecil saja saat kita makan, jika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan makan makanan yang bisa dikatakan berlebihan lah kalau menunggu perut kita benar-benar kenyang. Nabi kan juga memerintahkan kita untuk makan ataupun minum ya. Nah, Nabi memerintahkan kita begini, makanlah ketika engkau lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu secara tersirat merupakan perintah agar kita tidak selalu mengikuti hawa nafsu. Contoh lain adalah terhadap harta yang kita miliki ya. Kita harus selalu bersyukur dan merasa cukup di dalam hati kita. Jika kita terus mengikuti hawa nafsu kita, maka apapun yang kita miliki, manusia tidak akan pernah puas. Dan tidak jarang ya, para pelaku koruptor di negeri ini adalah orang-orang yang mempunyai jabatan dan harta serta gaji yang besar. Mengapa mereka melakukan korupsi? Karena mereka tidak pernah
merasa puas. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu tanpa mempertimbangkan akal sehat mereka. Nah, insya Allah dengan kita bersyukur dan selalu merasa cukup, kesehatan dan kebahagiaan akan menghampiri kita. Wih, keren kan? Nah, selanjutnya cara memerangi hawa nafsu yaitu dengan beribadah. Nah, sebenarnya dua hal yang saya sampaikan tadi itu juga termasuk ibadah ya, karena ibadah adalah melawan hawa nafsu. Mengapa dikatakan demikian? Karena seluruh amal ibadah itu tidak disukai sama hawa nafsu. Karena apa? Karena hawa nafsu menginginkan hal-hal yang berlawanan dengan amal-amal ibadah. Nah, maka dari itu kita harus rajin-rajin beribadah sesuai Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama atau tabi'in, agar kita dapat menyeimbangkan hidup kita ini ya. Maka rajin-rajinlah beribadah. Nah, jika kita dapat menahan keinginan hawa nafsu kita, maka sesungguhnya kita akan dibalas oleh surga. Maksud saya dibalas oleh Allah dan mendapat balasan surga. Maaf ya. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Nah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan ya, bahwa kita itu sebagai orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga besok ya. Dan surga itu dijadikan menjadi rumah kita, tempat tinggal kita dan tempat kembali kita setelah kita mati. Nah, ngomong-ngomong, berbagai macam kenikmatan surga di setiap hari dan setiap saat itu selalu diperbarui untuk orang-orang yang beriman. Nah, kalau di dunia kan nikmatnya itu ya sesuai yang kita inginkan ya. Nah, kalau di surga itu melebihi apa yang kita inginkan. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memerangi ego kita dan hawa nafsu kita saat kita hidup di dunia. Karena kalau kita tidak pintar ya kita cuma mendapat nikmat yang ada di dunia itu yang ya sesuai yang kita inginkan lah. Nah, jika di surga kan melebihi apa yang kita inginkan. Karena kesenangannya akan selalu berubah menjadi lebih baik dengan perubahan yang tidak ada batasannya dan tidak ada ujungnya. Sebagai balasan kita selalu menahan ego kita di dunia. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.